Halo Scorer, kita kembali di Cross Culture, acara di mana kita bertemu dengan orang-orang dari dunia non-olahraga yang punya interest banyak di dunia ini dan biasanya punya koleksi-koleksi yang menarik. Gue lagi berada di kediaman seorang musisi Jakarta yang punya koleksi musik yang retro dan unik, dan dia juga ternyata penggemar berat sepak bola, dia juga punya koleksi jersey yang seru. Tapi di mana ya orangnya ya? Dis, sini aja ngobrol. Woi Mer, Wih, apa kabar? baik dong. Gimana lo? Baik. Kita ngobrol sini aja lah. Ini ruangan apa Mer? Studio gue nih, Dis. Oh ya? Oke. Banyak ya alat-alatnya di sini. Iya, buat bikin lagu, buat denger lagu juga, buat kerja macam-macam sih di sini. Jadi Koleksi vinyl lu juga di sini? ada juga di sini vinyl Indonesia aja tapi. Oh gitu. Saya Ya. dengerin sama kaset-kaset juga. Buku juga kalau buat baca-baca. Jadi ya. Dan emang di Skoria kan kayaknya influence emang musik-musik Indo lawas ya. Iya. Jadi ini spesifik lu pilihin buat Iya. menginspirasi. Supaya kalau ketika lagi mau pengen bikin musik, terinspirasinya paling nggak dari Indonesia dulu aja. Dengerin lagu Indonesia, coba bikinnya lagu-lagu Indonesia gitu. Oke. Nah sebetulnya gue penasaran nih, di Skoria tuh lu band, grup, DJ, apa sebetulnya? Sebenarnya gini, di Korea itu tuh grup DJ, cuman kita mainin musiknya musik pop. Itu di Skoria lu mulai dari tahun berapa ya? 2015 Januari. Gue penasaran, itu idenya dari mana? Karena kayaknya ketika orang pertama kali denger DJ gitu kan, pasti mereka kebayanginnya club, Iya. techno, house setting gitu kan. Dan di Korea kayaknya in a way juga deket sama scene kayak karaoke yang akhirnya jadi rame sekarang gitu kan. Kayak di Korea tuh sebenarnya mulainya karena lebih terinspirasi karena dulu tuh gue sebelum di Korea tuh juga nge-DJ sendiri, tapi mainin lagu disco tapi di luar lah gitu. Oke. Di situ gue ngerasa juga kalau musik Indonesia tuh kayaknya saat itu porsi di level klubnya kurang gede nih. Kayak Lokalnya, untuk musik lokal. Musik lokalnya. Iya. Sedangkan banyak lagu Indonesia yang bagus. Disitulah terinspirasi kita untuk bikin format di Korea ini gitu. Membawa lagu-lagu Indonesia ke level klub gitu. Terus pas awal-awal gue penasaran, ada yang kayak mempertanyakan gitu nggak? Kayak mungkin lu diajak main terus kayak, gue mau main nih tapi setnya kayak gini. Terus kayak, hah? Gitu. Ada nggak pas awal-awal? Ada, banyak. Malah kayak lagu Indonesia semua emang banyak lagu yang bisa dipakai joget gitu. Nah akhirnya kita bilang ya udah nggak apa-apa, cobain dulu gitu. Kalau emang nggak puas ya nggak usah undang kita lagi gitu. Dan ternyata saat itu responnya lumayan bagus sampai akhirnya kita juga jadi bisa tahap demi tahap tuh bisa mulai dapat audiens yang baru lagi gitu. Oke. Dan ini kan lu udah ada rilisan nih, udah ada vinyl, lu udah sempat collab sama Dian Sastro, Bunga Citra Lestari, Facelia. Iya. Ini konsepnya gimana nih? Ini kan maksudnya bukan nama-nama yang mungkin comes to mind ketika lu mikirin musik disco. Iya, betul. Gimana tuh lu milihnya? Itu lebih ke ini sih, kita mencoba, namanya kita sebagai pendatang baru gitu, kita juga pengen musik kita tuh ditengok lah sama orang gitu. Salah satu cara kita untuk bikin orang nengok tuh memang kita harus dengan berkolaborasi lah dengan orang-orang yang kita kagumi. Yang nomor satu kita harus kagumi dulu karya-karya mereka sebelumnya. Dan sifatnya mungkin tidak terduga karena mungkin seperti tadi lo bilang ada Eva Celia. Eva Celia kan karyanya lebih ke jazz, lebih ke down tempo jazz. Nah, menarik kan kalau akhirnya ketika mengajak dia kolaborasi untuk lagu yang nuansanya disco gitu. Yang tadinya pelan, tiba-tiba diajak ke yang BPM-nya slightly lebih cepat gitu. Nah, jadi seperti itu sih kurang lebih karena kita pengen ada orang tuh jadi lebih kaget juga gitu. Oh, di Korea sama Eva Celia gitu, di Korea sama Dian Sastro gitu. Itu kan kayak Dian Sastro bahkan mungkin orang nggak tahu dia bisa nyanyi gitu kan. Betul gitu. Walaupun dia sebenarnya ada karya sebelumnya, dia pernah nyanyi di bersama Tompi dan dia dulu waktu kuliah memang punya band juga gitu. Oh gitu. Ceritanya sebenarnya dia nge-band tapi akhirnya ya kita pikir kalau kita aja kolaborasi orang jadi lebih kayak surprise gitu. Oke. Gue denger lu suka bola juga, Mer. Suka banget. Nah ini lu ada cerita nggak kalau lu keluar kota ini, lu ngapain aja? Gue yang pasti sih kalau keluar kota di Indonesia ataupun di luar negeri itu traveling dengan Diskoria gitu, gue tuh selalu menyempatkan diri untuk nyari merchandise klub lokalnya, gitu, klub sepak bola lokalnya gitu. Kenapa? Karena buat gue tuh kayak buah tangan aja. Kalau orang lain kan kalau keluar negeri gitu bawa mungkin tempelan di kulkas gitu, magnet gitu. Kalau gue tuh pengen ada kenang-kenangan dari kota yang gue kunjungi berupa jersey klub sepak bola dari kota tersebut gitu. Boleh nggak kita lihat koleksi lo? Boleh banget. Ayo. Ada di depan, kita ke depan apa ya? Ayo. Sorry agak berantakan nih. Sans. Nah, ini sih. Ini ya koleksi jersey lo ya? Iya. Nggak banyak, tapi memang buat gue sih jadinya personal karena kayak setiap jersey ini tuh ada
gue jadi ingat waktu gue lagi ke kota itu, terus oke. gue manggung, terus bawa pulang jersey. Ukurannya juga macam-macam sih. Iya. Mer, lo inget ya jersey lokal pertama yang lo beli pas Diskoria mulai tur-tur keluar kota? Gue ingat banget. Persebaya Surabaya. Waktu itu main di acara Backcraft. Terus main sama Om Leo, gue dapet jersey ini sebelum manggung nih, jadinya pas manggung akhirnya bisa gue pakai jersey ini. Dan ya lumayan sih, akhirnya dikomenin sama teman-teman dari Surabaya, pada bilang kayak, wah ternyata ini juga ya Persebaya juga, walaupun sebenarnya gue lebih ke simpatisan sepak bolanya aja gitu. Iya. Lumayan lah. Oke. Berkesan juga nih buat gue nih. Terus habis itu lu melanjutkan tradisi ini? Gue melanjutkan tradisi ini, jadi tapi yang seperti tadi gue bilang, nggak selalu di semua kota gue pasti dapet jersinya. Oke. Inilah yang akhirnya berhasil gue kumpulkan lah. Gitu. Dan mana yang favorit lo, ada nggak secara estetika? Lu paling suka pakai yang mana? Yang paling berkesan buat gue ini sih, Persiraja Banda Aceh. Weh, kenapa? Satu mungkin karena ukurannya pas di gue. Paling gede ya? Iya, karena secara size bisa pas di gue. Secara desain juga gue suka lah gitu dengan garis-garis gini. Kayak mengingatkan gue sama klub Hertha Berlin. Oke. Tapi ini Persiraja Banda Aceh gitu. Dan maksudnya sejarahnya panjang. Maksudnya gue dari SMP ngikutin sepak bola Indonesia. Dan dulu ada jagoan Persiraja namanya Irwansyah, strikernya, dan gue dulu suka banget gitu. Tapi baru bisa dapet jersey sekarang gitu. Jadi gue kayak ini berkesan banget buat gue sih. Gitu. Dan manggung di Aceh udah pasti berkesan banget gitu. Oke. Gue penasaran deh, ini kan lu setiap lu ke kota lain ini lu pasti kan mungkin nanyain kan, ini boleh nggak bantuin gue dapetin ini? Yeah. Ada nggak cerita kayak susah banget gitu? Dicari ini sampai kemana-mana? Akhirnya ada sih, cuman akhirnya lucu juga. Akhirnya gue jadi setelah dapet tuh gue dilibatkan dia di add ke satu WhatsApp grup. Ini PSGC Ciamis. Oke. Ini infonya tuh susah banget gitu. Nyarinya susah. Gitu. Jadi kayak akhirnya ketika dapet bukan dikasih nomor toko atau gimana, tapi tiba-tiba gue dimasukin di sebuah WhatsApp grup aja. Gitu. Yang ternyata sedang membahas untuk pre-order baju ini gitu. Oh wow. Oke. Dan lucu sih, maksudnya sponsornya benar-benar lokal banget, kayak rumah makan dan catering gitu. Lucu ya? Iya lucu kan. Dan Iya. Dan satu yang gue inget, klub ini saat itu ada back Bio Pauline Pierre, seorang back keturunan Kamerun yang akhirnya jadi warga negara Indonesia. Dia dulu terkenal di Persipura. Dia sedang bergabung di tim ini. Gitu. Jadi gue seneng banget walaupun gue bukan dapet yang player versionnya, tapi buat gue jadi berkesan gitu. Nah, kalau misalnya jersey, kalau klub sebetulnya ada nggak klub favorit lu tuh apa sih? Klub favorit gue satu sih dari ini, Ajax Amsterdam sih. Wih, ini tahun berapa nih? Ini tahun 89 sih ingat gue. Wow. Tapi ini bukan yang, ini replika sih. Replika. Tapi buat gue kayak penting sih. Ajax gitu. Dan kayak ini Ajax yang ini gue dikasih dari ipar gue yang edisi Bob Marley. Wow. Karena gue bahkan nggak tahu ada edisi Bob Marley. Ada nih, karena memang kolaborasi waktu itu temanya reggae aja, dan ada lagunya, dia cetak vinylnya juga deh. Oke. Iya, gitu. Jadi ini sih Ajax Amsterdam sih yang gue itu. Ada juga sebenarnya Arsenal sama AC Milan gue support, cuman jersinya waktu gue masih SMP sih, jadi udah nggak ada sekarang. Gue kalau ngeliat ini, lu gimana, lu suka beli jersey lokal kalau lagi tour gitu kan? Ini kayaknya emang lu ada lu emang suka kayaknya hal-hal yang berbau lokal gitu, termasuk di musiknya Diskoria gitu kan? Boleh nggak kita lihat mungkin koleksi musik lu? Gue penasaran isinya apa aja sih? Boleh. Mer, ini koleksi vinyl lo nih? Nah, ini koleksi vinyl gue yang Indonesia. Oke. Jadi gue mau koleksi lagu-lagu pop, disco, jazz Indonesia. Nah, ini semua lagu-lagu Indonesia yang gue suka lah, yang ini. Jadi lagu-lagu yang gue pakai buat nge-DJ di Diskoria banyak dari sini. Oke, ini ada berapa nih kira-kira koleksi lo? Gue yang lokal nih. Kalau yang lokal digabung semua nih mungkin berapa ya? 500 kali. 500 ya? Wah, oke. Boleh nggak, ada nggak beberapa mungkin plat Indo favorit lo? Boleh lo kasih lihat? Nih, yang mungkin menarik sih, ini fenomena musik tahun 70-an, 80-an juga. Saat itu banyak lagu-lagu dari barat yang di-cover ke dalam bahasa Indonesia gitu. Oh gitu. Nah, ini musiknya disco, makanya juga albumnya Disco Remaja, nama bandnya The Steps. Nah ini dia isinya tuh kayak lagu-lagu Michael Jackson, Electric Light Orchestra, itu di cover, disadur, liriknya jadi bahasa Indonesia. Oh gitu. Nah salah satu lagu favorit gue nih, mungkin temanya agak mirip dengan
obrolan kita nih, maksudnya Oke. lagunya lagu Last Train to London-nya Electric Light Orchestra disadur menjadi Ayo Berolahraga. Loh, oke. Gitu, ya. Lucu Menarik. juga ya. Iya. Kita dengerin boleh? Boleh dong, kita dengerin depan ya. Ayo, ayo, ayo. Ini station tempat lo biasa latihan ya? Iya, kalau gue mau bikin mixtape atau gue mau latihan ke DJ, gue di sini nih biasanya, Dis. Oke, oke, oke. Nah, ini kita dengerin nih lagunya nih. Ayo berolahraga, ajakan untuk berolahraga. Kan lagunya Electric Light Orchestra nih. Iya, 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 iya. Cuman jadi Wah, ya kan? kocak ya? Kocak ya? Kalau lo denger liriknya, ini sih kayak menggambarkan situasi saat itu, Dis. Oke. Kayak yang lagi populer tuh apa? Tuh, Monas. fasilitas. Nah, jadi kayak saat itu tuh yang lagi tren mungkin kayak aerobik, orang berolahraga pagi-pagi Di Monas. di Monas. Karena Oke. kalau sekarang kan lo nggak mungkin olahraga di Monas kan? Ya mungkin masih bisa, tapi Bisa. nggak populer lagi saat ini. Betul, betul, betul. Ini saat itu yang lagi populer itu, jadi sama mereka diangkat gitu. Iya, iya. Dijadikan tema lagu yang sebenarnya mereka sadur dari lagu barat. Jadi benar-benar liriknya dilokalin ya. Dilokalin. Dan mungkin mereka nggak peduli lirik asli tentang apa gitu. Iya, kan kayak Last Train to London jadi Ayo Berolahraga gitu tuh kan jadi sesuatu yang sebenarnya beda banget, tapi somehow pasti menurut gue jadi relate sama orang-orang Indonesia yang saat itu dengerin, karena kayak oh ya mereka lagi gemar berolahraga, lagi senang aerobik, lagi ngumpul di Monas. Menarik sih, makanya gue sampai sekarang masih selalu menemukan banyak hal-hal menarik dari mengkoleksi rilisan musik Indonesia gitu, karena kayak banyak ceritanya lah gitu. Iya, iya, iya. Mer, kan lu ada interest di sepak bola, lu suka pakai jersey ketika lu manggung gitu kan. Gue penasaran deh, lu pernah nggak sih di approach sama tak klub atau komunitas gitu mungkin buat bikin anthem atau yang berhubungan sama sepak bola gitu, pernah nggak? Sejauh ini sih belum, tapi kalau keinginan untuk bisa berkontribusi dibikin anthem atau lagu buat klub sepak bola gitu mau banget sih gue, karena gue dari kecil sangat mengikuti sepak bola, jadi gue ngerasa itu kayak bagian dari diri gue juga gitu. Jadi kalau sampai bisa bikin itu mungkin sebuah kehormatan aja buat gue gitu. Tapi gue penasaran, misalnya Diskoria bikin lagu ya buat anthem, buat klub bola atau apa gitu. Lu style-nya bakal tetap stick dengan disco Indonesia ini atau gimana? Pasti, cuman gimana caranya kita bisa, karena gini, kalau kita lihat dari musisi-musisi yang bikin lagu misalkan untuk lagu-lagu anthem Piala Dunia, mereka kan tidak pernah meninggalkan gaya bermusik mereka. Style gitu. mereka. Style mereka tetap sama. Yeah. Gitu. Cuman mereka menambahkan elemen sepak bola dan lebih ke euforik untuk orang bisa ada chance-nya gitu. Loh. Nah itu yang makanya menarik, gimana bisa memasukkan elemen-elemen tersebut dalam musik yang iramanya lebih kayak disco atau pop disco gitu. Oke, lucu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti dapat kesempatan ya. Amin. Mer, Diskoria kemarin real single baru kan? Baru ada single baru. Oh iya. Diskoria Faris RM sama Jamie Aditya. Wah, seru tuh. Boleh denger nggak? Boleh dong. Oke. Judulnya Senandung di Batas Mimpi. Oke. Nah, ini dia nih. Kita sekaligus rilis bukunya juga nih, Dis. Ada buku. Lucu juga. Nah, ini vinilnya. Ini jadi koleksinya Diskoria yang paling terakhir. Yang baru ya. Oke, Skor. Tadi kita udah ngobrol sama Merdi soal musiknya Diskoria, tentang plat-plat musik Indo lama, sama juga koleksinya jersey-nya Merdi. Dan sekarang gue pengen banget nih, Mer. Puter dong, gue pengen banget nih dengerin Diskoria. Siap. Let's go. Kita puterin ya. Let's go. Oke. Sikat.